teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas jenis-jenis data dan skala pengukuran dalam biostatistik. Kita langsung ke materinya ya. Dalam biostatistik, data dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu data kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif adalah data yang berbentuk kategori, sifat, ataupun karakteristik, jadi bukan berupa angka. Nah, contohnya itu dalam keperawatan seperti jenis kelamin, ada laki-laki atau perempuan, ada golongan darah, status merokok, tingkat nyeri, ringan sampai berat, dan juga status gizi dan lainnya yang tidak berupa angka. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka dan dapat dihitung atau diukur menggunakan operasi matematika. Contohnya dalam keperawatan itu ada berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, tekanan darah, jumlah nafas, usia pasien. Nah, dalam data kuantitatif ada dua jenis, yaitu data diskrit atau data yang diperoleh dari hasil menghitung. Biasanya ini berupa bilangan bulat, misalnya menghitung jumlah pasien ada 15 orang, jumlah tempat tidur di rumah sakit ada 30 unit. Nah, satu lagi yaitu data kontinu, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran dan dapat berupa angka pecahan ataupun desimal. Misalnya berat badan 44,5 kilo, tinggi badan 155,2 cm, begitu seterusnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis skala pengukuran. Ada apa aja sih? Kita simak yuk. Skala nominal adalah skala pengukuran paling sederhana atau paling rendah. Skala ini digunakan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi data ke dalam kategori tertentu. Artinya, data hanya dibedakan berdasarkan nama atau label, bukan berdasarkan urutan atau nilai. Ada beberapa ciri penting dari skala nominal. Yang pertama, hanya digunakan untuk membedakan kategori. Yang kedua, tidak memiliki urutan atau tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Yang ketiga, angka yang digunakan hanya sebagai kode atau simbol. Dan yang terakhir, tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, atau bagi. Contoh skala nominal dalam kehidupan sehari-hari seperti golongan darah, A, B, AB, atau O. Tidak ada urutan, hanya ada kategori. Selanjutnya ada status pernikahan. 1. Belum menikah. 2. Menikah. 3. Cerai. Dan perlu diingat, angka-angka ini tidak mempunyai arti nilai. Misalnya, kita tidak bisa bilang, belum menikah 2 kali lebih besar dari menikah. Angka hanya sebagai penanda saja. Pengolahan data skala nominal. Karena tidak memiliki nilai numerik, maka data nominal hanya bisa dianalisis dengan frekuensi atau jumlah data, presentase, dan modus atau nilai yang sering muncul. Skala ordinal adalah skala yang memiliki urutan atau tingkatan, tetapi jarak antar tingkatannya tidak pasti. Artinya, kita bisa membandingkan mana yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi tidak bisa memastikan seberapa besar perbedaannya. Contoh yang sering digunakan adalah tingkat nyeri pada pasien. Nyeri dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Kita tahu bahwa nyeri berat lebih tinggi dari nyeri sedang, dan nyeri sedang lebih tinggi dari nyeri ringan. Tetapi kita tidak tahu secara pasti seberapa jauh perbedaan antara masing-masing tingkat tersebut. Jadi, menggunakan skala ordinal membantu kita mengelompokkan data berdasarkan urutan, meskipun jaraknya tidak bisa diukur secara pasti. Selanjutnya, skala interval. Skala interval adalah jenis skala pengukuran dalam statistik yang digunakan untuk menyatakan data yang tidak hanya memiliki urutan nilainya. Salah satu karakteristik penting dari skala interval yang membedakannya dari skala rasio adalah bahwa skala ini tidak memiliki nol mutlak. Nol pada skala interval bukanlah nol absolut,
mutlak atau pasti yang menunjukkan ketiadaan nilai, melainkan hanya titik arbitrer atau tidak tetap dalam sistem pengukuran. Oleh karena itu, operasi matematis seperti perkalian dan pembagian ini tidak dapat diterapkan secara bermakna dalam konteks skala ini. Misalnya, suhu 40 derajat Celcius dan suhu 20 derajat Celcius. Bukan berarti suhu 40 derajat Celcius itu 2 kali lebih panas daripada suhu 20 derajat Celcius. Karena titik 0 pada skala Celcius ini tidak mencerminkan tidak adanya suhu. Ada contoh lainnya, itu pada nilai mahasiswa. Misalnya, mahasiswa dengan nilai 40 dan mahasiswa dengan nilai 80. Belum tentu anak yang nilainya 80 ini 2 kali lebih cerdas daripada anak yang nilainya 40. Karena itu hanya sebuah angka nilai dari nilai mahasiswa. Bukan berarti anak yang nilainya 80 ini lebih cerdas daripada anak yang nilainya 40. Poin terakhir ada skala rasio. Skala rasio adalah salah satu jenis skala pengukuran dalam statistika yang memiliki urutan jarak antar nilai yang sama dan juga mempunyai titik nol mutlak. Nol mutlak artinya angka nol menunjukkan bahwa suatu nilai benar-benar tidak ada. Contohnya adalah berat badan, tinggi badan, umur, pendapatan, jarak, dan waktu. Misalnya, jika seseorang memiliki berat 60 kg dan orang lain 30 kg, maka dapat dikatakan bahwa berat orang pertama 2 kali lebih besar daripada orang kedua. Hal ini bisa dilakukan karena skala rasio memiliki nol mutlak. Ciri utama skala rasio adalah data dapat dibedakan, diurutkan, memiliki interval yang sama dan dapat diolah dengan operasi matematika lengkap, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekian penjelasan dari saya tentang skala rasio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.